Halo guys, welcome back Maniak Racing Indonesia. Kali ini saya lagi ada di daerah Cengkareng, Jakarta mana ya kayaknya? Barat. Jakarta Barat. Nah, ini saya lagi main ke tempat Kohleon tuh di Restek guys. Jadi alhamdulillah banget bisa main ke tempatnya Kohleon. Ini benar-benar dari udah lama sih kok keinginan saya pengen main ke sini, tapi waktunya yang belum. Iya. Waktu itu rencananya udah dari setahun yang lalu ya? Iya kok, dari setahun yang lalu itu udah janjian saya sama Kohleon juga pengen main ke sini karena emang waktu berkata lainnya punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Jadi pada kesempatan kali ini akhirnya saya datang ke Restek, markas besar Restek. Nah, di episode kali ini saya mau bahas tentang mungkin hal-hal baru di akhir-akhir ini soal Kohleon. Nah, ya kalau saya pribadi tahu Kohleon itu emang dari dulu fokusnya road race ya kok ya? Iya, memang awalnya dulu saya dari road race. Road race itu dari tahun 2009, cuma waktu itu on off karena waktu itu saya punya tim sendiri. Tapi baru benar-benar terjun ke balap itu untuk handle tim itu 2013 sampai dengan sekarang. Gitu. 2013 guys. Nah, jadi nanti sebelum bahas yang lain-lain ini mau ngobrol-ngobrol santai dulu nih kok. Nah, Kohleon kan dari di tahun 2013 kan sampai sekarang itu fokus benar-benar di road race nih kok. Nah, terus muncul drag motor kecil. Iya. Nah, dan yang baru-baru ini drag moge. Drag moge. Nah, ini tiga alam yang menurut saya ini beda semua sih kok. Iya. Road race, drag mungkin kalau menurut bagi saya yang bukan seorang mekanik melihat perbedaan spek dan tracknya juga, saya kira jauh perbedaannya kok. Sebenarnya kalau dari secara track sih ya apapun balapnya sebenarnya ya semua dari persiapan. Kalau untuk pengetahuan secara motor dan mesin saya rasa semuanya sama lah. Tinggal kita gimana kita cara berkembang dari satu dunia ke dunia lainnya gitu loh. Jadi awalnya mungkin saya dari road race, habis itu ke motor kecil ya pasti ada penyesuaian. Tapi penyesuaiannya kita karena terbiasa dengan pendataan yang baik, kita selalu melakukan riset, akhirnya pengembangannya ya tidak terlalu lama gitu loh. Nah untuk bisa ke moge sendiri itu sebenarnya ada salah satu owner dari Surabaya ya, itu The Millers Racing Team. Datang jumpain saya itu di bulan apa ya, sebelum IDW itu bulan di awal tahun lah, mungkin pas awal-awal pandemi lah. Sorry, bukan awal pandemi, awal tahun inilah. Tahun 2021. 2021 ya? Iya, 2021 ya. Ditawarkan kalau saya mau handle nggak motor besar ya. Kebetulan kan memang saya backgroundnya dulu kuliahnya kan otomotif engineering, dan kalau saya rasa mesin moge itu nggak terlalu rumit karena sama dengan mesin mobil. Akhirnya saya terima gitu dengan target-target dari owner tertentu ya saya sanggupin aja lah, karena mungkin lagi pandemi kan ada organ ya udah kita gas aja apa aja gitu apa aja. Ya akhirnya ya hasilnya lumayan kemarin waktu pada saat di Wonosari ada rekod baru ya, rekod baru tercipta guys, rekod dan baru. Motornya di sampingnya Kohleon ini H2 milik The Millers Racing Team. Pertama, jadi ada tawaran seperti itu dan Kohleon nyanggupin untuk pertama ini langsung semua motor yang ada di belakang saya atau jadi motornya memang 4. Motornya memang 4. Terus waktu pada saat awal saya tanya mau ikut kelasnya apa aja, karena kan saya juga nggak familiar dengan kelas event drag 402. Akhirnya dijelaskan oleh manajer timnya. Akhirnya saya sanggupin, ya udah akhirnya kita yang H2 ini main di open ya, yang open. Terus yang ZX 636 ini
kita main di kelas 600 sampai dengan 800 kalau nggak salah. Nah, yang CBR 250 RR ini kita main di kelas 250, dan yang R3 itu kita main di 250 Open. 250 Open? Iya, gitu. Ada kelas berbeda gitu. Oh iya. Oh, jadi gitu guys, ada 250, 250 aja sama 250 Open. Iya, gitu. Itu kayak mungkin spek mesinnya agak berbeda ya, R3 gitu. Oke, jadi seperti itu guys. Nah, setelah pas ide, mungkin sobat-sobatnya ada yang ketinggalan, ada dicek di video sebelumnya juga. Pas di DW saya juga udah ngobrol sama Ko Leon dan bahas untuk H2 ini. Waktu udah mungkin sampai sekarang itu udah ya agak lama ya Ko ya. Nah, ini ada perubahan apa aja ini Ko di motor-motornya? Jadi setelah event kemarin IDW itu, motor ini selalu nge-base camp di tempat owner di Surabaya ya, Jawa Timur. Jadi saya terima motor ini kurang lebih 1 bulan, 1 bulan kemarin. 1 bulan. 1 bulan. Dari event sebelumnya, pengembangan selanjutnya sekarang kita kembangin ini adalah kita mengganti sistem ECU-nya. ECU-nya kita ganti dengan yang lebih advance ya. Kalau yang sebelumnya kan ECU reflex dibantu oleh piggyback power commander gitu, yang kita bisa rubah hanya feel-nya aja. Feel-nya. Kalau sekarang dengan ECU yang baru ini, sebenarnya ECU standar, tapi ini sistem reflex yang berbeda merek. Ini kita bisa ngatur launch control, terus ignition timing, bensinnya, api, dan karakter throttle-nya. Jadi semua bisa diatur di situ. Jadi memang untuk pengembangan sekarang ya hanya di fuel, karena hanya di perangkat ECU aja. Oh, perangkat ECU. Perangkat ECU aja. Jadi kalau untuk yang lainnya masih sama, karena menurut saya dengan power yang sekarang ini kan HP-nya horsepower sekitar 260-an ya, 260-an wheel horsepower. Itu udah cukup banget sebenarnya. Tinggal gimana kita bikin cara motornya dibawanya lebih mudah. Itu sih sebenarnya. Kenyamanan dulu berarti ya Ko ya? Kenyamanan untuk startnya. Jadi kita fokusnya di launch control dulu, seperti saya jelaskan waktu pas ide itu. Jadi memang nggak mudah, tapi kita lagi nyoba, karena motor-motor kayak gini kita nggak bisa sembarangan coba di jalan gitu. Jadi kita butuh waktu untuk nyeting ke Sentul atau kemana yang benar-benar tempatnya safe untuk coba motor ini gitu. Kan power gede kalau jalan umum gitu hampir nggak mungkin lah, hampir nggak mungkin. Jalannya kadang nggak sampai, mungkin ada di depan ada orang nyebrang awalnya. Iya, dan motor ini nggak semua orang bisa bawa juga sih gitu. Jadi ya untuk bisa bawa H2 ini ya paling nggak dia mesti bertahun-tahun di 600 atau 1000 cc. Gitu. Jadi karena karakter powernya liar banget, motornya liar banget, dan nggak semua orang bisa bawa. Nggak semua, saya rasa mungkin nggak 10% pembalap liaran atau pembalap truk bisa bawa. Gitu. Berarti yang IDW kemarin kan itu loss controlnya nggak aktif nih kok? Belum aktif. Karena memang dengan sistem reflex yang kemarin itu nggak di open ya, jadi kita nggak bisa ngerubah apa-apa gitu. Dengan yang baru ini kita bisa ngaturnya tadi launch control, fuel, sama ignition timing, sama throttle control. Jadi throttle control ini kan motor H2 ini kan menggunakan drive by wire. Jadi dia kabel gasnya ada, cuma untuk kontrol akselerator aja, untuk bisa ngontrol lagi kartu bukaan gasnya. Jadi semua elektronik gitu. Jadi kita bisa super canggih. Canggih banget. Jadi sebenarnya canggih banget, dan kita bisa ngatur gasnya di setiap RPM dan gigi. Jadi kita bisa atur gigi satunya kita mau bikin berapa horsepower, gigi duanya berapa horsepower gitu. Itu ya benar-benar saya baru dengar ada teknologi yang bisa mengatur giginya gini. Bisa ya udah sebenarnya udah lama. Oh, udah lama sistem sih. Kayak gini. Sistem ini udah lama di mobil, di aplikasi udah lama. Dan motor-motor 1000 cc yang baru pun rata-rata sudah pakai. Jadi karena lebih jadi gini, sistem itu biasa dipakai untuk misalnya kita
satu motor itu ada dua mode misalnya, mode A dan mode B. Mode A itu mungkin yang full power, mode B itu mode rain, mode hujan. Oh, mode hujan. Jadi yang dikontrol itu sebenarnya bukannya bensin sama pengapian, yang dikontrol adalah bukaan gasnya. Jadi walaupun kita buka ini gasnya sampai full 100%, tapi throttle body di dalam hanya buka mungkin 50%, 40%, tergantung yang dikontrol di ECU aja. Gitu. Jadi kalau sebenarnya modul itu dipakai untuk di balap road racing pun sebenarnya bisa membantu juga. Gitu. Jadi di gigi tertentu atau di tikungan tertentu kita bisa bikin motornya lebih smooth aja. Wah, gitu. Emang H2 motor benar-benar canggih banget ya, Bang. Canggih banget. Harganya benar-benar juga ya harganya pantas. Kalau fantastis ya. Fantastis. Dengan teknologi yang ini ya worth it ya, Bang. Iya, betul. Tapi kesan-kesannya Koleon yang pertama. Tapi megang garap H2 lagi nih. Pertama ini atau sebelumnya sudah? Pertama kali. Jadi kalau untuk garap moge yang untuk balap ini pertama kali. Kalau untuk yang road racing dulu saya udah pernah handle di 2013 sampai 2015, tapi itu disentuh ya balapan moge balapan Super Sport 600 gitu. Tapi kalau untuk handle moge untuk drag baru ini. Nah, perasaannya nih kok, atau mungkin kesan-kesannya Koleon pada saat megang atau dipercayain oleh owner DRT untuk membackup motor H2 ini, mungkin kesannya seperti apa dan ada teknologi apa yang belum Koleon jumpai selama ini dan ada pada H2 ini? H2. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya kesannya ya cukup bangga ya, maksudnya owner dari Demiller sendiri bisa kontak saya tanpa melalui orang yang lain, dia langsung kontak saya, mungkin dia minta nomor dari IG atau dari mana. Ya suatu kebanggaan sih buat saya gitu, jadi bisa dipercaya dengan motor yang semahal ini dan secanggih ini untuk bisa perform, apalagi kemarin kita dengan target dari ownernya, kita bisa tercapai gitu loh targetnya, dan targetnya lumayan jauh ya dari rekod sebelumnya. Rekod sebelumnya hampir setengah detik kalau nggak salah. Iya. Hampir setengah detik. Jadi walaupun dengan rider yang sama ya. Rider yang sama. Gitu. Jadi itu tahun-tahun kemarin itu dipecahkan oleh ZX 10R, namanya Hulk milik Om Kibot. Iya. Dari Herrick Elite. Motornya sendiri ya. Motor pribadi sendiri. Iya. Itu udah dijual, langsung ikut bergabung sama tim DRT gitu kayak ini. Jadi kalau untuk secara spek mesinnya yang sangat saya kagum sebenarnya durability mesinnya. Jadi ini kan motor pertama yang memang diproduksi dengan menggunakan supercharger ya. Kalau di motor sih belum, baru Kawasaki H2 ini. Dan busnya relatif cukup tinggi. Pertekanan dari supercharger itu cukup tinggi, dan kalau saya rasa mesinnya sangat kuat sih, durability-nya sangat istimewa. Dan memang jujur aja mesin ini belum pernah kita buka, kemarin baru kita hanya ganti cam doang. Cam aja kita ganti, tapi kalau mesin bawahnya belum sampai kita belah mesinnya gitu. Dan mungkin ya nanti kalau misalnya udah waktunya maintenance besar, ya saya penasaran juga sih isinya gitu. Kok motor 1000 cc dikasih supercharger tapi durability-nya bagus gitu, ketahanannya. Jadi pengen tahu juga ya, saya ada baca-baca juga ya, di situ ditulis pistonnya menggunakan forging, connecting rodnya atau stang sehana gunain titanium gitu. Titanium gitu. Guys, biasanya kan kalau saya jumpain klep titanium, ini stang saya. Ini stangnya titanium. Tapi saya belum lihat langsung. Saya cuma ngintip doang. Saya kemarin pas kita buka throttle body, saya ngintip ukuran klepnya. Saya bilang, wah ini bisa nggak ditaruh di motor bebek kayak gitu. Saya bilang, wah ini kayak batangnya gede deh, nggak bisa deh. Gitu, penasaran juga ukuran klepnya berapa gitu. Karena kan Kawasaki pastinya sudah mendesain motor ini dengan sedemikian rupa biar bisa mengeluarkan maksimum performance dan durability-nya gitu. Jadi pasti sudah diperhitungkan lah. Gitu ya. Kalau Indonesia kan kita ekstrim ya. Kalau kelas 350 cc pokoknya 349,9. Sebisa mungkin cc udah tipis gitu. Iya, gitu. Jadi gitu sih, motor ini cukup canggih sih. Ya motor tercanggih lah yang pernah saya pegang. Motor tercanggih.
Ya, yang pernah saya pegang, yang pernah saya handle ya. Nah, tapi ya semua bisa dipelajarin kok. Ya, maksudnya secara elektronik ya sama aja sama mobil balap. Tapi memang terkadang bahasa-bahasa di sistem reflexnya berbeda. Tapi untungnya technical support dari brandnya sangat membantu. Saya sempat berapa kali email untuk technical support, mereka bantu langsung. Oh, langsung Kawasaki-nya? Dari Amerika. Oh, Amerika gitu? Dari Amerika, yang punya software Amerika. Wow, guys, langsung nih ya, jadi Koleo langsung berubah langsung ke Amerika. Gitu. Nah, misalnya nih kok, pada saat maintenance besar dilakukan, kan otomatis kan Koleon ini kan mesin turun. Yang paling penasaran nih kok, di part bagian mana? Kalau saya sih di bagian crankshaft ya, mesin bawah. Jadi crankshaft, connecting rod sama piston. Itu saya paling penasaran. Kalau cylinder head kurang lebih semua sama. Kurang lebih semua mirip-mirip. Cuma di bagian bawah ini, di bagian mesin bawah ini seperti apa sih konstruksinya gitu. Kok bisa sekuat ini? Gitu dengan mesin 1000 cc dengan RPM yang relatif tinggi, ya itu sekitar 14.500 dengan tekanan pressure boost lagi gitu. Biasanya kalau di mobil aja kan komponen mesinnya harus diganti apabila mau di boostnya lebih tinggi gitu. Tapi ini kok dengan penggantian pulley superchargernya stage 2 itu boostnya bisa sampai 24 PSI. 20 PSI itu sekarang lebih sekitar 1,5 1,6 bar ya yang ditekan di mesin. Dan internalnya kuat banget gitu. Jadi penasaran isinya apa gitu. Pengen tahu. Nah, kan bisa juga nih. Misalnya kalau udah dibongkar, udah tahu isinya, pistonnya dan lain-lain part-part bawahnya. Apakah setelah mempelajari mesin bawahnya, mesin H2 secara keseluruhan, ada niatan nggak sih kok buat terapin di motor-motor balap? Itu tujuannya itu sebenarnya. Tujuannya itu. Jadi ya untuk material yang paling ringan itu kan selain aluminium adalah titanium. Aluminium sendiri secara struktural tidak sekuat titanium. Jadi untuk komponen mesin atau khususnya untuk connecting rod, apabila kita mau memperingan rotating base ya, memperingan beban putar yang berputar, itu ya kita harus ganti material seperti titanium atau aluminium. Nah, tapi kalau misalnya aluminium digunakan di motor drag yang kecil, biasanya begitu kita menggunakan connecting rod aluminium itu perubahan bentuknya cukup signifikan. Jadi yang tadinya mungkin batang tengahnya dari 10 mili, 13 mili mesti menjadi 25 mili. Nah, biasa terkendala tuh kalau misalnya untuk motor balap kan khususnya drag bisa mentok kemana-mana. Nah, tapi kalau untuk titanium dia ringan tapi dia keras. Jadi bisa diakalin untuk diperkecil. Gitu. Jadi seperti itu guys. Ternyata Mia H2 ini H2 milik DRT, motor tercanggih yang pernah Koleon pegang. Iya, motor tercanggih dan untuk saat ini tercepat ya. Tercepat. Se-Indonesia ya kok ya? Se-Indonesia. H2 milik DRT guys. Ini udah perubahan warna juga yang sebelumnya itu hijau hitam ya? Hijau hitam. Sekarang silver hijau. Silver hijau. Jadi manis banget sih. Jadi lebih sangar. Lebih sangar. Apalagi di joknya itu ada kombinasi hijau. Iya. Wah. Ya motornya sangar lah. Maksudnya kalau sangar. Iya. Sangar jujur banget. Ini salah satu motor impian saya kok. Betul ya. Semua orang yang pecinta motor nanti pasti pengen ngerasain ya. Gimana sih jalan-jalan pakai ini, gitu kan? Tapi yang bikin sangar juga sebenarnya long armnya ya. Long armnya bikin sangar. Long armnya bikin sangar. Iya, jadi kelihatannya lebih panjang, kayak lebih rendah gitu ya. Iya, depannya memang sengaja direndahin kan, ini diturunin maksimal, habis itu diikat pakai tie down kan, biar depannya turun. Gitu. Jadi motornya lebih gak gampang wheelie, lebih gak gampang ya. Jadi belakang dipanjangin juga biar lebih stabil untuk bikin kecepatan. Enak banget dilihat itu kan. Memang kalau motor DRT ini memang kalau untuk H2-nya memang dibikin untuk spek drag banget ya. Tapi lucunya walaupun wheelbase-nya panjang dengan arm yang lebih panjang, motornya ditikungin di jalan tetap nyaman gitu. Karena kan biasa kalau motornya panjang ditikungin susah. Kalau ini enggak. Anehnya masih begitu. Masih nyaman gitu. Cuma kita sempat ada bau putar untuk matiin cek engine-nya, karena itu rekomendasi dari yang penjual software refresh-nya. Habis kita refresh, dia bilang kalau bisa dibawa jalan. Akhirnya kita coba bawa jalan, saya pikir
coba dikawal deh, karena takutnya putar baliknya susah. Ternyata enggak, kayak masih kayak aslinya. Tapi reaksi orang-orang sekitar nih kok. Oh kebetulan waktu itu malam. Oh malam. Nggak ada orang. Kirain siang. Itu kan aku pengen penasaran reaksi orang-orang sekitar pada saat kalian nyoba ini. Terpanah sih. Pasti Iya. pasti lihat, apa sih ini gitu ya. Iya iya. Nah, setelah H2 ada motor di belakang saya Kawasaki ZX 636. Nah, ini 600 cc ya kok. 600 cc, 636 cc. 636 Iya. cc ya guys ya. Ini Ini hijau. tumpangannya Rico ya. Ini di belakang saya. Setelah kemarin main di IDW juga dan menjuarai kelas 600, apa ini kok? Ada perubahan apa lagi nih pengembangan di Dari ZX 36? seri kemarin itu memang masih kita hanya optimasi di bagian tuning aja. Kalau sekarang ini kita udah ganti camshaft, noken AC udah kita ganti. Noken AC kemarin kita order dari Amerika, custom ya, yang khusus untuk drag. Peningkatan powernya lumayan, peningkatan powernya sekitar hampir 20 HP. 20 HP. Sampai di RPM 15.000 ya, sampai limiter tuh powernya masih naik terus. Gitu. Tapi mungkin kalau dibawa di jalan ya bawahnya agak kurang nyaman. Tapi ya RPM atasnya kalau untuk aplikasinya drag, peningkatan powernya signifikan sih dari yang sebelumnya. Kurang lebih sekitar 20%-an. Wow. Jadi Gila. Guys, ngeri ya guys ya. Update-nya ini si ZX 363. Ini Jadi sih target kita untuk di seri berikutnya mudah-mudahan bisa 9 besar. 9 besar. Kalau kemarin kan 10 kecil ya. Ya. 10 flat, target kita berikutnya 9 besar gitu. Target dari kalian ini guys, ZX 636. 9 besar. 9 besar. Keren banget. Ini dua motor ini saya kira waduh. aku ya merasa kayak naik ceng ijo aja udah gagah ya, apalagi yang ini kok. Kayak gini ya. Ini udah kesannya udah garang banget, lihat kepalanya. Aduh. Kepalanya beda banget dari yang Kepalanya beda banget kok. Dari yang lama. Ditambah ada Tambah apa ya namanya dia? splitter. Kayak di motor-motor GP gitu kan. Iya, splitter. Jadi untuk bisa motornya biar kalau di kecepatan tinggi lebih stabil. Karena dia menekan udara yang dari depan untuk menekan motornya biar lebih turun. Nanti perubahannya nggak ekstrim banget berarti? Enggak, kalau untuk ZX 636 nggak ekstrim. Cuma kemarin kita ganti camshaft aja sih. Kita ganti camshaft. Oh, sama throttle bodinya kita besarin. Oh, dibesarin? Dibesarin. Jadi throttle body kita besarin lagi untuk menyesuaikan camshaftnya aja. Tapi hasilnya lumayan sih. Kemarin juga kita sebenarnya saya juga khawatir kalau kita besarin, saya takutnya powernya malah turun. Tapi ternyata powernya malah naiknya lumayan dari throttle bodinya. Iya. Keren guys ya. Nah, yang terakhir yang di tengah saya dan Koleon, di belakangnya Koleon tepatnya, itu ada CBR ya? Ya, CBR 250. Ya. Nah, ini ada apa lagi nih kok setelah main IDW kemarin? Kalau perubahan di CBR 250 ini? Kalau di CBR 250 sebenarnya nggak banyak ya. Ya kita hanya maintenance saja sih. Hanya maintenance. Jadi kita coba optimasi lagi portingannya kemarin. Ada peningkatan cuma nggak signifikan karena memang dari ownernya DRT sendiri pengennya motornya biarin 250. Karena biar tetap bisa main di kelas 250. Oh, gitu. Jadi kalau yang lain-lain masih sama. Masih dengan event kemarin masih sama, hanya portingan kita rapihin aja dikit-dikit. Gitu. Jadi nggak terlalu biasa. Nggak banyak sih, nggak banyak. Karena memang kemarin itu di kelas 250 time-nya lumayan jauh ya kalau yang sama-sama 250 gitu. Iya. Punya kencang semua lah gitu. Wah guys, DRT The Millers Racing Team dengan slogannya no play ya. No play. Bener-bener nggak main-main ya. Bener-bener nggak main-main ya. Jadi memang awalnya yang bikin saya tertarik juga karena bosnya punya Yamaha R3. Yamaha R25 yang dibawa jadi R3. Itu memang khususnya untuk Yamaha R25 memang mainan saya dari awal pertama kali saya main motor. Oh, gitu. Jadi pengembangan dulu kita juga cepat pengembangan dengan Yamaha Indonesia untuk di balap nasionalnya kan. Jadi saya bisa bilang saya cukup berpengalaman lah di mesin itu. Di mesin. Dan kita aplikasi untuk di drag dan kemarin memang hasilnya kemarin dengan bobot yang berbeda sekitar 70 kilo dengan lawannya,
kita hanya beda sekitar setengah detik di 402. Jadi untuk yang seri ke depan ini kita sudah ringankan bobotnya, mudah-mudahan sekitar 30 kilo dengan peningkatan power sekitar 15%. Harapan kita masih bisa di 10 besar untuk targetnya di 10 besar. Nah, gitu. Jadi target kita sih kalau bisa main sama 600 malah. Wah, itu udah ngepur CC ya kok ya? Iya, CC setengahnya. Wah, gila ya, bener. Gak main-main banget kalau ini play banget ya. Nah kebetulan owner DRT juga support. Saya bilang, Pak, kita mau pengembangan untuk motor ini. Oh ya, nggak apa-apa, silakan kita kembangin terus. Kita juga suka dengan pengembangan, mereka dia bilang. Oh, jadi, emang dari ownernya sendiri suka kayak perubahan gitu. Jadi memang target saya udah sampaikan dengan ownernya juga, mudah-mudahan tiap seri saya sanggup untuk ngecilin time-nya tiap seri. Gitu. Makanya target saya untuk H2 ini ya di 8 besar ya, mudah-mudahan ya kalau kita bisa dapat semua elektroniknya dengan tepat bisa di 8 besar. Untuk JTEK yang tadi saya bilang bisa 9 besar. Untuk CBR paling nggak 12 besar, time-nya 12 besar lah gitu. Nah, untuk yang Yamaha R3-nya mudah-mudahan bisa di 10 besar. 10 besar gitu. Jadi seperti itu guys, pengembangan di motor-motor DRT. Mungkin apa nih yang owner DRT yang selalu pesankan ke Koleon buat motor-motor? Kalau pesan spesifik sih nggak ada lah. Cuma ya beliau selalu sampaikan untuk terus berkembang gitu loh. Dan sampai saat ini sih apapun parts yang saya butuhin pasti beliau sediakan. Berarti benernya ya support mekanik. Support, jadi dia benar-benar sangat support maunya kita untuk berkembang bersama gitu. Jadi banyak kan karena part untuk K2 ini kan sebagian besar atau bisa dibilang semuanya dari Amerika kan. Semua dari Amerika. Semua dari Amerika. Jadi ya saya pelajarin dulu, begitu saya ada analisa bahwa ini bisa meningkatkan power atau kenyamanan, pasti dibeli, pasti diorderin gitu. Jadi kita nggak cuma nanti ujung-ujungnya buang-buang uang. Jadi saya lakukan risetnya dulu, baca-baca dulu fungsinya apa, nanti advantage-nya apa, begitu saya laporan bos pasti dia dukung gitu. Orang saya juga pernah nemuin kata-kata orang, jadi materi dulu nih, baru habis itu eksperimen ya. Terus ada juga orang beda-beda, juga eksperimen dulu baru ke materinya ya. Kalau kita dari sisi mekanik ya untuk bisa berkembang terkadang kita harus berani buang uang sendiri dulu gitu ya. Bisa dibilang ya kita seperti meriset sesuatu, menggunakan uang sendiri dan mencari nama kan. Begitu kita mencari nama baik, baru kita bisa mengambil keuntungan dari jasa yang kita jual ke orang lain gitu. Kan nggak mungkin kalau kita dari bukan siapa-siapa tuh orang datang mempercayai kita dengan hal yang besar gitu. Jadi kita harus bisa mulai dengan hal yang kecil dari diri kita sendiri aja. Biar karya orang lain yang menilai karya kita. Betul, ya tinggal kita gimana caranya mengekspos diri kita sendiri aja. Nah, itu guys pesan dari Koleon. Ya mungkin bisa memotivasi teman-teman semua. Harus dimotivasi. Jadi mungkin di episode pertama kita setelah ini nanti bakalan saya bahas motor-motor Koleon yang di belakang juga masih banyak guys. Jadi kalian ini ada road race, ada drag motor kecil dan moge, dan di part 1 ini sudah kita bahas moge dari DRT. Oke, dari perubahan tadi yang Koleon ceritakan di H2-nya. Ini menarik perhatian saya, ini buat penasaran sama suaranya yang sekarang. Yang sekarang ya, bisa kita jadi, coba sih. Nah, nanti boleh dong kita cek boleh, sound. boleh. Nanti abis ini kita cek sound suara H2 yang sekarang seperti apa sih? Bedanya itu seperti apa sama yang kemarin di event? Mungkin di episode sebelumnya juga udah ada yang nonton juga suaranya, mungkin ada yang merhatiin suaranya, dan di episode kali ini kita dengerin suaranya lagi. Dan ya yang lain-lainnya kita dengerin. Oke, kita coba hidupin ya. Oke, abis ini kita hidupin guys. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.
Nah guys, jadi seperti itu tadi kita dengar sendiri suaranya H2 milik DRT. Bener-bener beda banget kok sama yang kemarin event terakhir kemarin itu. Wah, beda banget. Visualnya beda banget pasti ya, karena udah ada beberapa fungsi yang kita aktifin. Jadi ya sebenarnya apa ya, yang nembak-nembak keluar apinya ya nggak perlu kita aktifin, bisa. Tapi ya buat ini aja, biar keren gitu. Yeah. Ya. Oke, jadi tadi cek sound ke motor-motor DRT ini menutup episode kita kali ini. Jangan sampai kelewatan juga, nanti abis ini kita bahas motor ya drag bike, motor kecilnya Corleone itu di episode selanjutnya guys. Sampai jumpa, jangan sampai kelewatan. Bye.